Hai semuanya, apa kabar? Sehat, sukses, bahagia selalu. Jangan lupa subscribe, like, bagikan channel ini dan berikan komentar-komentar Anda agar kami semakin bersemangat lagi dalam memberikan Anda konten-konten terbaik. Bagi Anda yang selama ini telah mendukung kami ucapkan terima kasih dan kami doakan Anda selalu diberikan kesehatan, rezeki, dan kebahagiaan yang melimpah. Mari kita mulai sebuah insight mengenai market review tentang apa yang terjadi di pasar modal kita tadi tanggal 19 November 2020 di hari Kamis. Kembali IHSG menolak turun hijau 5 hari berturut-turut yang membuat prediksi kami kembali keliru di market outlook tadi pagi. Dan memang sebenarnya sempat hampir jadi kenyataan bahwa prediksi kami bahwa IHSG hari ini akan merah, karena di pembukaannya sendiri IHSG sempat dibuka di 5.541,422 dan turun di titik terendahnya ke zona merah di 5.541,314. Dan akhirnya IHSG naik lagi sampai ke titik tertingginya di 5.598,524 dan turun sedikit ditutup di 5.594,059 atau ada kenaikan 36,541 poin atau 0,66%. Total transaksi yang terjadi adalah 13,157 triliun. Tercatat 284 saham menguat dan 160 saham melemah. Market capital atau nilai pasar dari IHSG sendiri tercatat adalah 6.523,446 triliun. Dan hari ini investor asing kembali mencatatkan aksi beli bersih atau net foreign buy sebesar 303,13 miliar rupiah. Ini membuat dalam satu minggu terakhir investor asing sudah mencatatkan total net buy atau beli bersih sebesar 1,23 triliun rupiah, dan selama satu bulan terakhir sudah 6,78 triliun rupiah. Ini jumlah yang cukup besar tentunya ya. Dan hari ini isu yang berpengaruh terhadap kenaikan IHSG adalah bagaimana rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan untuk menurunkan kembali suku bunga acuan BI Repo Rate ke 3,75%. Jadi berita ini tentu akan menjadi angin segar buat pasar modal Indonesia, di mana kita tahu dimanapun itu di dunia, kalau suku bunga semakin rendah tentu akan menguntungkan kredit dan orang akan semakin enggan menaruh uangnya di deposito, sehingga akan keluar mencari instrumen yang lain, dan salah satunya adalah pasar modal atau saham. Dan kalau kita lihat sendiri dari saham-saham yang paling banyak dibeli oleh investor asing hari ini, pemuncaknya adalah BBCA, net foreign buy 573,4 miliar, total transaksi 972,7 miliar, sahamnya naik 225 poin atau 0,68% ke 33.075, sekaligus menjadi yang tertinggi dari deretan saham net foreign buy. Di posisi kedua ada Bank Rakyat Indonesia BBRI, total transaksi 811,2 miliar rupiah, net foreign buy-nya hanya 96,3 miliar, tidak mengalami perubahan harga, tetap di 4.040. Sedangkan TOWR mengalami total transaksi 223,3 miliar, net foreign buy 35,3 miliar, sahamnya naik 5 poin atau 0,48% ke 1.040. MDKA di tempat keempat mengalami penurunan 10 poin atau 0,52% ke 1.895 dengan total transaksi 160,4 miliar dengan net foreign buy 31,3 miliar. Dan di posisi kelima ada Inco, total transaksi 48,1 miliar, net foreign buy 13,6 miliar, sahamnya naik 20 poin atau 0,43% ke 4.690. Sedangkan kalau kita lihat di jajaran saham-saham yang dijual oleh investor asing, juaranya adalah BBNI, net foreign sale 79,3 miliar, total transaksi 351,6 miliar, sahamnya naik 25 poin atau 0,44% ke 5.750.
sekaligus merupakan satu-satunya yang menghijau di antara daftar saham-saham yang dijual oleh investor asing. Posisi kedua ada INKP, net foreign sale 40,2 miliar, total transaksi 147 miliar, sahamnya turun 100 poin atau 1,11% ke 8.875. Di tempat ketiga ada Astra International Indonesia dengan total transaksi 203,2 miliar, sahamnya turun 50 poin atau 0,87% ke 5.725 dengan net foreign sale 35,9 miliar. Di posisi keempat ada Unilever Indonesia atau UNVR, total transaksi 97,4 miliar, net foreign sale 33,4 miliar dengan penurunan harga 25 poin atau 0,32% ke 7.775. Di tempat terakhir ada INDF atau Indofood Sukses Makmur, total transaksi 61,5 miliar, net foreign sale 28,2 miliar dan sahamnya turun 75 poin atau 1,22% ke 7.275. Dan kalau kita lihat hari ini kurs rupiah, di mana rupiah melemah 38 poin atau 0,27% ke 14.136. Sedangkan harga emas kembali melemah tipis 0,58% ke 1.858,35 US dollar per troy ounce atau 844.588 kalau dirupiahkan. Dan memang kalau kita lihat hari ini saham-saham dari sektor batubara dan juga dua saham raksasa rokok, HMSP dan GGRM, yang tampil sebagai motor atau penggerak dari IHSG hari ini. Dan kalau kita lihat dari indeks regional Asia, sebenarnya indeks Nikkei 225 Tokyo Jepang melemah 0,36% atau 93,8 poin ke 25.634,340. Hang Seng Indeks Hong Kong melemah lebih tajam 0,71% atau 187,318 poin ke 26.356,971. Straits Times Indeks Singapura melemah 0,34% atau 9,520 poin ke 2.777. Sedangkan Shanghai Composite Index menguat 0,47% atau 15,79 poin ke 3.363,090. Kalau kita lihat dari dolar indeks saat ini, dolar indeks kembali mengalami penguatan 0,4% atau 0,37 poin ke 92,69. Dow Jones Index Future tercatat melemah 0,5% atau 147 poin ke 29.244. Sedangkan market Eropa, kita lihat Xetra DAX Frankfurt atau GDXI melemah 1,08% atau 142,760 poin ke 13.061,130. Sedangkan FTSE 100 Index London melemah 0,91% atau 57,94 poin ke 6.327,300. Dari data-data yang ada dari market Eropa dan market Amerika, sekali lagi kami memprediksi bahwa IHSG akan mengalami penurunan besok di hari Jumat sebesar 58%. Jadi lebih besar lagi karena market Eropa dan Amerika sudah definitif merah dan IHSG sudah hijau 5 hari berturut-turut. Demikianlah apa yang bisa kami sampaikan hari ini. Semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, maju terus dalam mencapai profit maksimal di pasar modal Indonesia, dan jangan lupa untuk selalu berusaha bahagia. Nantikan terus berbagai informasi dan konten menarik lainnya dari carakaya.id.